Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Lili Karina. Aku berasal dari Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, di video sebelumnya kan kita membahas tuh mengenai sejarah dari ekonomi energi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang hangat gitu di dunia maupun di Indonesia, yaitu konflik geopolitik di Timur Tengah. Yang mana kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih dampak dari konflik tersebut di dunia, khususnya terhadap krisis energi di dunia, dan kita juga bakalan membahas mengenai dampaknya di Indonesia. Check it out! Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih isu-isu geopolitik yang lagi hangat di Timur Tengah? Yang pertama adalah gencatan senjata oleh Israel ke Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Dan ini juga berdampak menimbulkan ketegangan di Laut Merah, di mana Houthi yang berasal dari Yaman itu menyerang kapal-kapal komersil yang melewati Laut Merah tersebut, yang mana kapal-kapal itu negara yang pro-Israel. Jadi, Houthi mengatakan mereka melakukan serangan itu karena ingin menekan agar Israel itu menghentikan serangan kepada Palestina. Dan kita tahu juga bahwa Laut Merah itu merupakan salah satu jalur yang sering dilewati oleh perdagangan dunia, terutama dalam perdagangan minyak maupun BBM. Dan isu yang kedua, yaitu Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia karena kecelakaan helikopter pada tanggal 19 Mei kemarin. Nah, kecelakaan ini itu terjadi saat Raisi bersama Menteri Luar Negerinya Amir Abdullahian yang berada dalam perjalanan pulang dari kunjungannya dari daerah barat laut Iran yang berbatasan dengan Azerbaijan Timur. Dan perlu kita ketahui bahwasannya Iran itu merupakan salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia dan tergabung dalam organisasi OPEC. Nah, OPEC sendiri mencatat bahwasannya Iran itu mampu menghasilkan minyak sebesar 2,55 juta barel per hari. Dan angka tersebut merupakan 3,5% dari total produksi minyak di dunia. Sehingga Iran juga dinobatkan sebagai negara pengekspor minyak terbesar nomor 9 di dunia. Dan isu selanjutnya yaitu invasi Rusia kepada Ukraina yang belum juga selesai hingga sekarang. Nah, dari beberapa isu global mengenai geopolitik di Timur Tengah tadi, tentunya memiliki implikasi terhadap krisis energi dan harga minyak global. Nah, untuk konflik Ukraina dan Rusia ini tentunya akan mengganggu pasokan gas alam ke Eropa, karena sebagian besar jalur pipa gas yang mengalir ke Eropa itu melalui Ukraina. Dan sementara itu, mengenai kematian Presiden Iran, tentunya menimbulkan ketidakpastian politik yang mungkin akan mempengaruhi produksi serta ekspor dari minyak Iran ke negara-negara lain. Itu gangguan lalu lintas kapal minyak di Laut Merah tentunya akan menghambat dan mengganggu distribusi minyak ke berbagai pasar. Dan hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai pasokan energi yang dapat berdampak luas pada aktivitas ekonomi maupun kehidupan hari-harian masyarakat. Yang dapat disimpulkan bahwasanya konflik antara negara Timur Tengah ini dapat mengganggu pasokan minyak secara global, baik itu secara langsung melalui gangguan pada fasilitas produksi dan distribusi minyak, maupun secara tidak langsung akibat kepastian risiko yang meningkatkan investor dan pelaku bisnis di industri migas. Nah, investor dan pelaku pasar itu cenderung akan menanggapi permasalahan geopolitik ini dengan meningkatkan harga minyak sebagai langkah antisipasi mereka terhadap potensi gangguan pasokan minyak di masa depan. Nah, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen minyak saja, tetapi juga oleh negara-negara konsumen yang bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhannya. Dan selanjutnya kita akan membahas juga nih bagaimana sih dampak masalah tersebut terhadap Indonesia. Nah, kenaikan harga minyak dunia itu memiliki dampak langsung pada perekonomian Indonesia karena Indonesia sendiri merupakan negara pengimpor minyak. Nah, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan pada tahun 2022 Indonesia itu mengimpor sekitar 22,7 juta kiloliter minyak mentah dan 22,9 juta kiloliter produksi minyak jadi. Nah, dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak itu yang tinggi, tentunya itu tuh akan meningkatkan beban subsidi energi bagi pemerintah dan juga akan memberatkan APBN negara. Dan kenaikan harga minyak global itu tentunya akan menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia karena nilai impor minyak itu lebih tinggi yang pada gilirannya akan melemahkan nilai tukar Indonesia terhadap dolar Amerika. Dan selain itu, kenaikan harga minyak di dunia itu akan memicu terjadinya inflasi domestik, terutama di sektor perdagangan maupun industri yang menggunakan pengangkutan menggunakan bahan bakar minyak dan juga komoditi-komoditi lainnya. Hal ini tentunya akan menyebabkan daya beli masyarakat itu berkurang, sehingga
secara keseluruhannya nantinya akan menyebabkan pertumbuhan negara Indonesia itu akan melambat. Dan untuk menanggapi hal tersebut, apa sih langkah atau kebijakan pemerintah Indonesia? Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia sendiri adalah melakukan diversifikasi energi, karena itu penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan meminimalkan dampak dari kenaikan harga minyak global. Ya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti biomasa, air, angin, surya, dan lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus giat untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik, karena kita tahu Indonesia itu kaya akan sumber daya alam tersebut. Selain itu, diversifikasi sumber impor bahan baku juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada daerah-daerah yang rentan terhadap konflik seperti Timur Tengah tadi. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan materi mengenai konflik geopolitik di Timur Tengah dan bagaimana sih dampaknya terhadap krisis energi dunia dan Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan see you on next video. Thank you.